Awal abad ke-20, jujur saja, adalah periode pergolakan besar di Indonesia. Angin perubahan bertiup kencang melintasi Nusantara. Kita masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda, kenyataan yang membentuk setiap aspek kehidupan. Tapi tahukah kamu, semangat baru sedang bangkit. Semangat kesadaran, identitas, keinginan akan kebebasan. Ini adalah era kebangkitan nasional. Organisasi-organisasi lahir, ide-ide diperdebatkan, konsep Indonesia mulai terbentuk. Para pemuda gelisah, para intelektual bersuara, lanskap politik bergejolak. Bersamaan dengan itu, dunia Islam mengalami pergeseran besar. Ide-ide baru dari Timur Tengah tiba di Hindia Belanda. Gerakan modernis, Puritan Wahabi. Gerakan ini, yang berasal dari dinasti Saud yang baru berkuasa di Arab, menantang tradisi yang telah lama dipegang. Mereka mempertanyakan praktik-praktik seperti tahlilan, ziarah kubur, atau mengunjungi makam, dan otoritas 4 mazhab fikih Islam. Ini adalah tradisi yang sangat terjalin dalam Islam di Nusantara, dipraktikkan selama berabad-abad oleh mayoritas Muslim di sini. Debat itu tidak lagi hanya akademis, itu menjadi sumber ketegangan di dalam masyarakat. Pondok pesantren tradisional menjadi garis depan perjuangan ideologis ini. Selama beberapa generasi, institusi-institusi ini yang dipimpin oleh kiai dan ulama karismatik telah menjadi pusat pengetahuan Islam dan penjaga kearifan lokal. Mereka mengajarkan Islam melalui lensa Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, menekankan moderasi, menekankan toleransi, penghormatan terhadap keilmuan yang telah mapan. Gelombang modernisme baru melihat pesantren-pesantren ini sebagai stagnan, praktik-praktik mereka sebagai inovasi yang tidak lazim, atau bidah. Ulama tradisional merasa sangat perlu untuk melindungi umat mereka dan melestarikan warisan Islam yang telah memupuk iman di tanah ini selama berabad-abad. Latar belakang yang kompleks ini menjadi panggung untuk peristiwa monumental. Di jantung gerakan ini berdiri sekelompok ulama yang brilian dan sangat dihormati. Nama-nama mereka bergema sepanjang sejarah, jujur saja, identik dengan kebijaksanaan dan keberanian. Tokoh sentral adalah Hadratus Syaikh Khater Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar dari Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah pendiri pesantren Tebu Ireng. Pengetahuannya sangat luas, otoritasnya tidak diragukan lagi. Beliau dipandang sebagai jangkar spiritual, titik rujukan utama bagi komunitas tradisionalis. Murid-muridnya berjumlah ribuan, banyak di antaranya kemudian menjadi pemimpin berpengaruh. Karismanya tidak keras, tetapi mendalam, berakar pada spiritualitas yang dalam dan ilmu yang sangat luas. Mesin dinamis gerakan ini adalah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Seorang ahli strategi yang brilian dan organisator yang tak kenal lelah, beliau adalah inisiator dan mobilisator utama. K.H. Wahab Hasbullah merancang struktur organisasi. Beliau melakukan perjalanan secara ekstensif. Beliau membangun jaringan. Beliau membujuk sesama ulama. Beliau meletakkan dasar untuk koalisi besar. Beliau memiliki pemikiran politik yang tajam dan tekad yang tak tergoyahkan untuk mewujudkan visinya tentang front tradisionalis yang bersatu. Beliau adalah diplomat. Beliau adalah negosiator. Beliau adalah kekuatan pendorong yang menerjemahkan ide-ide menjadi tindakan. Mereka tidak sendirian. Tokoh kunci lainnya adalah K.H. Bisri Syansuri dari Denanyar, Jombang. Beliau dikenal sebagai spesialis fikih, seorang ulama teliti yang pendapat hukumnya sangat berbobot. Keahliannya memberikan organisasi fondasi yang kokoh dalam hukum Islam, memastikan bahwa tindakan dan prinsip-prinsipnya selalu didasarkan pada keilmuan klasik. K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah, ke Bisri Syansuri bersama membentuk triumvirat yang kuat. Di luar trio inti ini, tak terhitung ulama lain memainkan peran penting. K.H. Ridwan Abdullah, pemikir kreatif yang merancang logo NU yang ikonik. K.H. Asnawi dari Kudus. Ini bukan hanya individu, mereka adalah perwakilan dari jaringan pesantren yang luas yang tersebar di Jawa dan sekitarnya. Mereka adalah penggembala jutaan pengikut, umat, yang memandang mereka untuk bimbingan dalam hal iman dan kehidupan. Keputusan kolektif mereka untuk bersatu tidak dibuat dengan ringan. Itu adalah konsensus historis yang lahir dari rasa tanggung jawab bersama untuk masa depan. Jadi, mengapa Nahdlatul Ulama didirikan? Apa percikan yang menyulut gerakan besar ini? Pemicu langsungnya adalah pergeseran geopolitik ribuan mil jauhnya di Tanah Suci Mekah, di Tanah Suci Madinah. Pada tahun 1924, Ibnu Saud, pemimpin wilayah Najd, pengikut doktrin Wahabi, mereka menaklukkan Hijaz, wilayah yang berisi 2 kota suci. Perubahan kekuasaan ini memiliki konsekuensi langsung dan mengkhawatirkan bagi komunitas Muslim global. Rezim baru memaksakan interpretasi Islam yang ketat dan literal.
itu sangat berbeda dari praktik beragam Muslim di seluruh dunia. Otoritas baru mulai membatasi praktik yang dianggap sesat. Mereka menghancurkan situs-situs bersejarah, termasuk makam keluarga dan makam sahabat Nabi Muhammad. Bagi ulama Nusantara itu sangat mengkhawatirkan. Mereka berencana melarang pengajaran 4 mazhab Sunni di Masjidil Haram Mekah. Selama berabad-abad, Masjidil Haram menghormati semua aliran pemikiran. Langkah itu dipandang sebagai upaya memaksakan satu interpretasi, ancaman eksistensial terhadap keragaman intelektual dan spiritual. Berita ini mengejutkan komunitas pesantren di Indonesia. Para ulama, dipimpin Khatir Wahab Hasbullah, tahu mereka harus bertindak. Mereka tak bisa berdiam diri saat tradisi dihancurkan di sumbernya. Rencana awal, kirim delegasi ke Hijaz untuk melobi Raja Baru, memohon kebebasan beragama dan penghormatan pada mazhab-mazhab. Mereka butuh badan resmi, komite formal, untuk mewakili tradisionalis Nusantara. Delegasi itu dinamai Komite Hijaz. Komite ini cikal bakal langsung NU. Para ulama sadar ancaman bukan masalah sementara di negeri jauh. Arus ideologis yang sama menguat di tanah air, menimbulkan gesekan dan perpecahan. Mereka membutuhkan organisasi permanen, benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuan pertama, mengatasi krisis internasional di Hijaz. Tujuan kedua, mengkonsolidasikan barisan di dalam negeri. Pendirian NU adalah tindakan defensif, melindungi warisan, dan tindakan proaktif, menciptakan wadah kontribusi sosial dan agama positif. Perjalanan untuk mendirikan organisasi formal itu disengaja dipenuhi dengan kontemplasi spiritual yang mendalam. Khatir Wahab Hasbullah, penggerak utama, tahu bahwa langkah sepenting itu membutuhkan restu kepemimpinan dari gurunya, Khatir Hasyim Asy'ari. Khatir Hasyim Asy'ari terkenal sangat berhati-hati. Beliau mencari petunjuk melalui doa dan perenungan. Selama 2 tahun, Khatir Wahab Hasbullah membujuk gurunya, namun Khatir Hasyim Asy'ari tetap ragu. Titik balik datang bukan melalui bujukan politik, melainkan melalui isyarat spiritual. Khatir Cholil dari Bangkalan, Madura memainkan peran penting. Meskipun beliau telah wafat, pengaruh spiritualnya tetap mendalam. Kiai Asyamsul Arifin ditugaskan menyampaikan pesan. Pesan pertama, tongkat sederhana, disertai ayat tentang Musa dan tongkatnya, melambangkan kepemimpinan dan kekuasaan. Khatir Hasyim Asy'ari masih menunggu. Setahun kemudian Kiai Asad datang lagi, membawa tasbih dari guru mereka. Saat menyerahkannya, beliau membaca Ya Jabbar, Ya Qahar, nama Tuhan yang berarti yang maha memaksa, yang maha mengalahkan. Isyarat itu ditafsirkan sebagai perintah spiritual bahwa waktu untuk ragu telah berakhir. Khatir Hasyim Asy'ari akhirnya memberikan persetujuan, siap menerima kepemimpinan. Fondasi spiritual diletakkan, jalan terbuka untuk pendirian resmi organisasi. Dengan restu Hadratus Syaikh, langkah terakhir diambil. 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 1926. Sekelompok ulama dari seluruh Jawa berkumpul di rumah Khatir Wahab Hasbullah, Surabaya. Mereka secara resmi mendeklarasikan pembentukan organisasi baru. Mereka menamainya Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama. Nama itu adalah deklarasi tujuan, bukan hanya melestarikan tradisi, tetapi menghidupkan kembali peran ulama sebagai pemimpin, pembimbing, kontributor aktif bagi kemajuan masyarakat. Kebangkitan telah dimulai. Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama dibangun di atas fondasi komitmen ganda, membela agama atau din, dan melayani bangsa atau watan. Salah satu tindakan pertamanya adalah mengirim Komite Hijaz ke Arab Saudi yang berhasil memperjuangkan tingkat kebebasan beragama. Tapi, tahukah kamu, kontribusi terpentingnya akan terasa di tanah air dalam pembentukan Indonesia itu sendiri. Ketika bangsa berada di ambang kemerdekaan, Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihadnya yang terkenal pada tahun 1945. Fatwa ini menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajah kolonial adalah kewajiban agama, perang suci, bagi setiap muslim yang mampu. Resolusi ini menggembleng massa dan merupakan faktor krusial dalam pertempuran Surabaya yang heroik. Nilai-nilai yang tertanam dalam ajaran NU, moderasi atau tawasud, keseimbangan atau tawazun, dan toleransi atau tasamuh menjadi bahan penting dalam karakter nasional. NU secara konsisten memperjuangkan visi Islam yang kompatibel dengan nasionalisme. Pepatah terkenal Hubul Watan Minal Iman, yang berarti cinta tanah air adalah bagian dari iman, meskipun bukan hadits langsung, adalah prinsip yang sangat dihargai dan dipromosikan oleh NU, yang merangkum sintesis pengabdian agama dan tugas patriotik. Ini telah menjadikan NU benteng yang kuat melawan ideologi ekstremis yang berusaha mempertentangkan Islam dengan negara Indonesia dan masyarakatnya yang pluralistik.
Hari ini, pada tanggal 7 September 2025, hampir 1 abad setelah didirikan, NU berdiri sebagai organisasi Islam independen terbesar di dunia. Pengaruhnya meluas jauh melampaui pesantren, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan layanan sosial yang menjangkau puluhan juta rakyat Indonesia. NU terus menjadi suara penting Islam moderat di panggung global, mempromosikan pesan Islam Nusantara, welas asih, peka budaya, dan rahmat bagi seluruh umat manusia, atau rahmatan lil alamin. Perannya sebagai kompas sosial dan moral bagi bangsa tetap sangat penting seperti sebelumnya. Kisah NU lebih dari sekadar sejarah sebuah organisasi. Ini adalah bukti kebijaksanaan para ulama yang melihat masa depan dan bertindak untuk melindungi iman dan negara. Ini adalah kisah tentang bagaimana nilai-nilai tradisional ketika diorganisir dan disalurkan dapat menjadi kekuatan yang tangguh untuk kebaikan. Bagi Indonesia modern, NU bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi entitas hidup dan bernapas yang terus membentuk takdir bangsa. Ia adalah penjaga harmoni, pilar nasionalisme, dan pengingat konstan bahwa di Nusantara ini, iman dan cinta tanah air bisa dan harus terus beriringan.